alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, masih melanjutkan seputar perjalanan dagang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan lebih menekankan kepada di antara petikan-petikan hikmah dari peristiwa mengapa Rasul alaihi salatu wasallam itu dijadikan oleh Allah memiliki profesi sebagai seorang pedagang. Dan dari sekian hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, izinkan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fikih Sirah. Di antara petikan kalimat beliau ketika menjelaskan mengapa Rasul harus berdagang, bahkan sebelum itu diawali dengan bekerja mengembala kambing, beliau berkata rahimahullah ta'ala, laqad kana sahlan wa laqad kana sahlan 'alal qudrati ilahiyah an tuhi'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadri hayati. Adalah sesuatu yang sangat mudah bagi takdir ilahiyah, ketentuan Allah, untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu bekerja, tidak perlu bersusah payah di awal usianya. Misalnya Rasul tidak ditakdirkan sebagai anak orang yatim yang tinggal di pedalaman sebuah tempat, tapi misalnya dilahirkan di tengah keluarga seperti kerajaan gitu kan, di tengah kaisar Romawi atau Persia. Itu sesuatu yang tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yughnihi 'anil kadhi wa ri'ayatil aghnam sa'yan wara'al qut. Beliau mengatakan untuk menghadirkan ke berbagai macam sebab-sebab kemewahan, suasana hidup yang menyenangkan, sehingga beliau tidak perlu bersusah payah untuk bekerja, misalnya menggembala kambing, berdagang, sekedar untuk, di sini dikatakan wara'al qut, sekedar untuk nyari beberapa butir gandum, maksudnya untuk makan. Jadi Rasul itu apa harus nyari sampai digunakan untuk makan gitu ya, padahal untuk memberikan kemewahan tentu Allah Maha Kuasa gitu ya. Walakin, kata beliau, walakin al-hikmatal ilahiyah taqtadi minna an na'lama anna khaira malil insan maktasabahu bikaddi yaminih. Tetapi hikmah ilahiyah yang kita dapatkan dari peristiwa ini adalah supaya kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya harta bagi seseorang adalah yang didapatkan dari usaha tangan kanannya. Maksudnya dari kerja yang baik, karena tangan atau tangan kanan itu simbol usaha. Jadi dari peristiwa Rasul alaihi salatu wasallam, beliau berdagang, beliau bekerja, supaya kita tahu sebelum nanti Rasulullah memberitahu dengan hadis-hadisnya bahwa harta terbaik bagi seseorang adalah harta yang bukan didapatkan lewat undian atau dari kuis berhadiah atau mungkin dari warisan, tetapi harta terbaik adalah yang dia upayakan dengan usahanya sendiri. Waliqa'a ma yuqaddimuhu minal khidmati limujtama'ihi wa bani jinsih. Dan yang dimiliki oleh manusia dengan jerih payah sebagai imbalan dari pelayanan dia dan pengorbanan dia bagi masyarakatnya atau bangsanya. Artinya jemaah dimuliakan Allah, ketika seseorang itu bekerja, itu kaitannya bukan sekedar kepentingan dia hanya di belakang punggungnya ya, maksudnya leha-leha gitu Pak, ya santai-santai tanpa dia merasakan keletihan dalam mencarinya. Jadi bahkan sampai disifati, ini nggak bicara halal haram Pak ya, harta yang buruk tidak dikatakan harta mencuri, nipu, nilep, nimpe, enggak. Bahkan dikatakan termasuk harta yang buruk ketika seseorang mendapatkannya dengan jalan santai-santai ya. Tentu bukan dimaknai bahwa kita tidak boleh santai dalam bekerja, harus kerja kasar, bukan begitu. Maksudnya di santai di sini adalah bahwa tidak ada effort, tidak ada upaya di sana. Kemudian beliau mengatakan lagi, waduna an yubdila ayyi faidatin lil mujtama' fi muqabilihi. Dan dia
tidak memberikan apapun kepada masyarakatnya sebagai timbal baliknya. Artinya dengan dia kerja seperti itu, ini kerja yang misalnya apa jemaah? Kerja yang benar-benar mungkin manfaatkan orang lain gitu ya. Masyarakat tidak merasakan manfaat dari kerjaan dia, malah justru tertimpa mudarat. Ya, mungkin pekerjaan hari ini apa? Agak susah nyari contohnya. Misalnya ngegame gitu kan, apa manfaatnya didapatkan dari ngegame? Atau kemudian jadi TikToker. Nah, tentu dalam konotasi yang negatif jemaah. Kalau TikToker itu masya Allah untuk dakwah, untuk jualan itu jelas bermanfaat kan. Orang jadi bisa beli produk. Ya mungkin kadang cuma joget-joget, ya, jadi ulat bulu, ya, nggak karu-karuan gitu. Nah itu kan apa manfaatnya jemaah? Tidak ada manfaatnya, malah justru merusak generasi kita. Ingin meniru yang seperti itu. Saya sering jemaah. Saya kadang kalau nanya, alhamdulillah kita ini kan termasuk generasi lintas zaman, Pak. Kita merasakan era tahun 80-an atau mungkin 90 paling lambat. Kemudian kita masuk awal 2000 sampai sekarang Gen Z ini kan kita ngerasakan. Pak. Kalau dulu zaman saya itu kalau ditanya, cita-cita jadi apa gitu. Anak-anak sosial kita, Pak. Jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot gitu. Jadi presiden gitu. Macam-macam. Ya kurang lebih seperti itulah. Ada insinyur. Kemudian makin ke sini cita-citanya apa jemaah dimuliakan Allah? Cita-citanya kawin muda gitu. Nah, ini kayaknya Ustaz Kayubi kali ini, bukan saya. Ya. Makin ke sini jemaah anak-anak kita kalau ditanya pengen jadi apa gitu. Hampir saya nggak pernah dengar. Jadi dokter gitu. Jadi polisi gitu. Jadi presiden aja nggak ada. Nggak tahu kenapa. Akhirnya yang kita dengar apa? Pengen jadi YouTuber, TikToker. Oh keren Ustaz. Itu bisa bagi-bagi uang di jalanan gitu ya. Subhanallah. Hadirin dimuliakan Allah, dari jauh-jauh hari ulama kita mengingatkan bahwa di antara keburukan usaha itu ketika usaha kita walaupun menghasilkan duit yang banyak tak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, masyarakat merasakan ini mudarat ini kerusakan ini. Dan ini zamannya, Pak. Orang jadi artis itu kalau kita lihat jemaah dimuliakan Allah, apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari mereka? Kalau tidak malah justru sebaliknya kerusakan. Kalau mereka bukan artis yang baik gitu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Inna sahiba ayyi da'wah lan taqumu li da'watihi ayyu qimatin finnas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'watih." Sesungguhnya pemilik dakwah manapun, apalagi seorang nabi, apalagi seorang rasul, seorang ustadz saja, seorang kiai saja, atau seorang dai saja, lan taqumu li da'wati ayyu qimah, tidak akan tegak harkat martabat dia, izah kemuliaan dia di tengah-tengah manusia. Dia tidak akan mungkin punya kemuliaan, dia tidak akan mungkin punya izah. Kenapa demikian? Jika usahanya atau rezekinya dari dakwah itu. Artinya dia hanya mengharap dari dakwah itu. Dia di sini kalimat beliau min wara'i da'wati, di belakang dakwahnya. Artinya dakwah itu ada embel-embel. Tentu di sini jemaah dimuliakan Allah, kita tidak sedang berbicara tentang bisyarah ya. Amplop atau ucapan terima kasih yang diterima oleh para ustadz atau guru-guru kita ketika menyampaikan ilmu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ini kadang ada yang suka usil. Kalau yang usil itu sesama ustadz sama ulama, udahlah, ulama sama ulama biar aja mereka beradu ilmu. Ini kadang orang awam mengomentari ulama. Saya pernah ada seseorang ngomong gini di depan saya, itu ustadz hari ini ceramah pasti dapat amplop, ya. Kalau yang dikomentari itu jemaah mungkin artis-artis yang berkedok dakwah gitu kan, kita tahu kan, memperjualbelikan dakwah. Tapi yang dikomentari jelas saya tahu, para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Itu kalau mereka dakwah beda dengan kita. Kalau mereka itu dakwah pulang ke rumah ditanya entuk piro. Nah, ini bahasa Suriname, Pak. Suriname itu Amerika Selatan, Jawa. Dapat berapa? Gitu. Kalau kami pulang itu kami ditanya entek piro. Apa entek piro itu? Habis berapa? Jadi yang satu entuk piro, satu entek piro. Dia hendak katakan bahwa apa? Dakwah para ustadz itu ngarap amplop. Dakwah kami nih yang lillahi ta'ala. Langsung saya sambar. Akhi, hati-hati antum bicara. Yang pertama, antum sudah suudon kepada para ulama. Tata hati antum, istighfar. Yang kedua, apa antum kira
ilmu yang disampaikan oleh para ulama itu sebanding dengan bisyarah yang diberikan oleh masjid-masjid itu. Antum tahu nggak berapa bisyarah yang diberikan oleh masjid itu? 10 juta? 20 juta? Antum lihat tuh perusak agama, artis saja itu sekali manggung berapa Pak? Mana nih artis di sini nih? Punya pengalaman berapa? Ada yang dibayar bisyarahnya 1 juta gitu? Enggak lah, artis puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Itu ustadz hanya diberi uang bensin, bukan untuk membayar ilmunya, karena ilmu tidak terbeli. Jangan antum kira bahwa itu bayar untuk ilmunya. Itu adalah uang bensin pengganti waktu dia harusnya kumpul dengan keluarga. Dia tinggalkan keluarganya, hadir bersama kita, nyampaikan ilmu. Itu yang kedua. Saya biasanya bantah 8 Mbak, kali ini nggak usah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu antum tahu, ustadz itu tidak mengharap itu. Itu hanya satu keberkahan yang dia harapkan. Ini ucapan terima kasih dari takmir, dari jemaah, dia terima supaya hartanya berkah, dan itu bagian daripada usahanya. Itu bagian dari usaha jemaah. Ustadz itu jangan dikira ilmunya itu download dari internet gitu kan. Ya ada yang begitu, tapi enggak semua dari situ. Itu hanya referensi tambahan. Dia harus buka kitab, menyiapkan materi. Apalagi orang kayak saya Pak, itu kalau menyiapkan materi nggak cukup hanya 1-2 jam. Tanya istri saya, itu dari tadi malam baca kitab. Padahal Sirah Nabawiyah sudah kita telan sejak kecil. Kami itu belajar Sirah Nabawiyah paling dikit 11 tahun, hafal di luar kepala, tapi tetap baca kitab. Malam baca kitab, pagi baca kitab. Sebelum berangkat ini tadi baca lagi kitabnya. Supaya apa? Bukan masalah apa yang hendak disampaikan, tetapi sebagai bentuk kesungguhan kita untuk mengamalkan ilmu. Yang saya sampaikan paling lama 40 menit. Saya pernah catat paling lama sekitar 48 menit. Tapi persiapannya, jemaah dimuliakan Allah, itu bisa berjam-jam. Itu saya sampaikan ke beliau. Antum tahu itu. Apalagi kiai-kiai sepuh, Masya Allah. Harus mutolaah kitab. Jangan sembarangan nyampaikan ilmu. Yang selanjutnya, yang antum perlu ingat. Dulu para guru-guru kita itu, di saat kita ini, lena dengan kesenangan, ngejar dunia, maksiat. Kan belakangan kita baru hijrah Pak. Sebagian kita ini baru kenal agama belakangan. Taubat, hijrah, ngoreksi ustadz. Begitu tersentuh dakwah, bukan mau perbaiki diri, malah ngoreksi ulama. Ketika kita dahulu lagi senang-senangnya dengan dunia, sejak kecil ulama kita berjibaku dengan ilmu. Mereka pisah dengan keluarganya di pondok-pondok pesantren. Antum kira mereka nggak nangis-nangis? Nangis pisah dengan keluarga itu sama perasaan kita itu. Bahkan ada perasaan ini orang tua nggak sayang nih, karena ditinggal bukan 1-2 bulan jemaah. Bertahun-tahun kita pisah dengan keluarga. Nggak seperti hari ini, anak mondok pulang mungkin tiap pekan. Kami tuh belum tentu setahun sekali pulang. Kemudian sampai ke luar negeri untuk berburu ilmu, bahkan sampai melalang buana, bertahun-tahun, puluhan tahun, minimal belasan tahun. Setelah kemudian dia selesai belajar, kemudian mengamalkan ilmu dengan mendakwahkannya, Allah mudahkan urusannya dengan diberikan fasilitas oleh umat. Supaya apa? Ustadz ini nggak terlalu sibuk kerja. Ente komentari. Ini kalau bahasanya jemaah dibilang kualat betul ini. Bukan gitu, maksud kita bukan mau koreksi para ulama-ulama kita coba. Dan maksud daripada beliau rahimahullah ta'ala juga demikian. Karena yang dimaksud ini adalah ketika orang menjual fatwa agama. Fatwa agamanya bersesuaian dengan kepentingan hukama, penguasa, atau pesanan orang-orang kaya. Yang begini ada nggak? Ada. Kita mau tutup mata sekalipun, telinga kita pasti mendengarnya. Mereka jemaah, saya ketemu dengan tokoh liberal. Saya kalau sebut pasti antum tahu orangnya nih. Itu era 90-an, orangnya ini bikin lelah kita jemaah. Bikin lelah kita. Karena liberal itu didanain betul oleh Amerika pada masa itu kan. Itu sepupunya masih teman dengan saya. Dia cerita, saya itu ngomong ke dia, Ustadz, saya tanya, kok kamu gitu banget sih? Kok gitu banget kamu itu ngomongin agama? Karena agama jadi permainan. Tahun 90-an itu liberal kuat-kuatnya Pak, berusaha menjauhkan umat Islam dari agama. Apa jawabnya? Saya tak nyari duit dulu Kang, katanya. Saya tak nyari duit dulu. Kenapa? Karena ada dananya. Nah begitu dananya gak keluar dari ASEAN Foundation atau apa, ya sudah, dia balik lagi ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada jemaah dimuliakan Allah, dan itu yang dimaksudkan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Bukan untuk mengkoreksi guru-guru kita yang kita berikan sebatas hanya untuk sebagai uang jalan. Baik, kita kembali.
Beliau mengatakan, mana tadi? Sampai di mana, Pak? Ada yang hafal? Enggak ya? Min wara'i da'wati au ala asasi min atoyan nasi wa sadaqatihim, atau dakwahnya itu hanya dari mengemis kepada manusia dan mendapatkan pemberian-pemberian mereka. Jadi hidupnya hanya dari meminta-minta. Kemudian beliau mengatakan lagi, walihada faqad kana sahibu da'watil islamiyati ahran nasi kullihim. Karena itulah kemudian para pemilik dakwah Islamiyah dalam sepanjang sejarah, dari para nabi dan rasul, dari para sahabat-sahabat nabi, dari para ulama-ulama kita, sebut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Ahmad, terus sampai Imam Nawawi, dikatakan apa? Ahran nasi kullihim. Ahra itu dari kata tahrir, Pak. Harara. Orang yang paling merdeka, manusia yang paling merdeka, semuanya. Jadi ulama kita dahulu itu ulama-ulama yang independen, yang merdeka, gak punya kepentingan dengan manusia. Bi an ya'tamida fi ma'isyatihi ala juhdihi syakhsi au mauridin syarifin li istijdadi fihi. Yang maknanya kurang lebih, dari bersandar penghidupannya itu kepada seseorang, siapapun itu, baik penguasa, baik orang-orang kaya, ya, dan mereka adalah orang-orang yang punya penghasilan sendiri dan terhormat dari meminta-minta, ya. Sehingga nanti akan kita sebutkan jemaah, kenapa para nabi dan rasul itu rata-rata bekerja dan punya profesi. Tidak ada nabi yang tidak punya profesi, jemaah. Semuanya punya profesi. Dan ulama-ulama kita, sebut siapa ulama kita yang tidak punya profesi? Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu bekerja. Beliau menyalin beberapa naskah dan kemudian diberikan kepada orang untuk dibeli. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu punya kontrakan. Imam Abu Hanifah itu punya toko kain. Kemudian Imam Malik juga demikian, beliau bekerja. Beliau punya dagangan gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dikatakan hatta la takuna alaihi li ahadin minan nasi mannatun aw fadlun fi dunyahu, sehingga kemudian tidak ada siapapun dari manusia yang punya hutang jasa. Maksudnya beliau ulama ini punya hutang jasa atau keutamaan atas dunia di atas mereka. Jadi ulama kita itu betul-betul bersih, nggak punya kepentingan apapun atau titik, atau kalau kita bilang kayak hutang jasa, nggak punya sama sekali. Dan kalau mereka menerima hadiah, kadang hadiah itu mereka terima. Tetapi kalau dugaan kuat bahwa hadiah ini ada semacam riswah, ada semacam sogokan, atau dengan ini pemimpin atau pemberi atau orang kaya hendak membeli fatwa, maka biasanya oleh sang ulama hadiah itu diapain? Bukan ditolak, tetap diterima, tapi kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan ketika mereka baru keluar dari rumah sang pemberi. Ini dilakukan Imam Syafi'i, jemaah. Dilakukan oleh ulama-ulama kita. Imam Syafi'i itu pernah diundang oleh Harun ar-Rasyid. Dan berapa kali beliau diundang? Kali ini untuk berdebat dengan seseorang yang berpaham Mu'tazilah, kalangan rasionalis. Maka Imam Syafi'i datang. Nah, ulama-ulama kita itu, jemaah, adalah orang-orang yang tawadhu, rendah hati, sangat menjaga ilmu, tapi mereka akan selalu siap menghadapi tantangan. Kenapa? Karena mereka meyakini kebenaran pasti akan dimenangkan. Makanya saya suka aneh dengan sebagian pihak yang kadang merasa benar sendiri, merasa paling ngikuti sunnah sendiri, tapi giliran diajak dialog, diskusi nggak mau. Terus dari mana dia mengukur kebenaran itu? Kalau pengajian, kalau bukan ustadznya nggak mau hadir, pergi. Ketika kemudian ayo pemahaman Anda kita adu, kita diskusikan, nggak mau. Alasannya apa? Dilarang berdebat. Terus dari mana kebenaran itu bisa diketahui? Kan kebenaran itu bisa diuji, jemaah. Kalau Anda yakin dengan sebuah kebenaran, justru Anda harus yakin bahwa Anda tidak akan mungkin dikalahkan. Kan logikanya sederhana, Pak. Qulil haqqa bagaimana? Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran itu datang dan kebatilan itu sirna, dan pasti sirna, dan kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran itu nggak mungkin akan kalah. Nah,
Ini aneh kan, merasa benar tapi kemudian nggak mau diskusi, kemudian pakai dalil Rasulullah melarang debat gitu. Betul hadirin, ada larangan memang kita berdebat, tapi mau dikemanakan ayat yang bunyinya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah manusia dengan cara-cara yang terbaik. Ada perintah dan para ulama kita melakukan itu. Imam Syafi'i termasuk gitu jemaah. Imam Syafi'i nggak pernah lari dari diskusi, karena memang ulama-ulama kita tuh ilmunya dalam, berada dalam kebenaran dan cerdas-cerdas jemaah. Makanya Imam Syafi'i sampai digambarkan, beliau itu kalau berdebat, jangankan posisi benar, jangankan posisi membela al-haq, lawang beliau membela sesuatu yang mubah atau mungkin dimungkinkan salah, itu bisa menang. Seandainya Syafi'i mengatakan sebuah tiang yang terbuat dari kayu itu adalah terbuat dari emas, maka dia akan bisa mempertahankan hujahnya. Itu kebayang Pak, debat dengan orang, ini kipas angin gitu ya, terus dibilang ini apa, helikopter gitu. Terus antum debat kalah gitu. Oh ya, ujungnya gini. Oh ya helikopter gitu. Kan luar biasa gitu kan. Itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu ketika diskusi dengan orang Mu'tazilah, dibungkam, kalah orang itu, beliau dapat hadiah 1000 dinar. 1000 dinar ini kalau 1 dinar 5 juta ya 5 M ya. Ya, sekitar itulah ya. Itu beliau turun, beliau itu belum meninggalkan istana, masih keluar pintu istana. Beliau langsung berteriak, hadiah. Orang-orang langsung pada ngumpul, dibagikan tuh 1000 dinar. Ya. Banyak betul Ustaz. Ini masih dikit ya, Coba baca Imam Syafi'i. Pernah mensedekahkan berapa? Beliau pernah mensedekahkan 10.000 dinar. Jadi beliau datang ke kota Mekah, kemudian berdiri di pinggiran kota, kemudian menggelar sorbannya, dan kemudian beliau menyeru orang-orang, ayo siapa yang punya kebutuhan, sini aku cukupi kebutuhannya. Dan beliau menghabiskan 10.000 dinar itu untuk dibagi-bagikan ya. Nah, itu kemandirian, kan nggak mungkin kalau bisa seperti itu jemaah kalau mereka tidak mandiri secara finansial. Baik, di sini dikatakan seperti itu, fayu'awwiquhu dzalika an yasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi ghairi mubalin bil mauqi'il ladzi qad taqa'u min nafsihi, sehingga hal tersebut tidak menghalanginya untuk menyuarakan kebenaran di hadapan mereka tanpa rasa takut sedikit pun, dan memiliki posisi yang tidak membuat dia terancam atau tersudutkan ya. Bukan berarti ulama kita tidak mengalami penyiksaan jemaah, atau ada kejahatan dari orang-orang yang hasad, ada, tapi itu kan bukan karena hutang jasa ya, tetapi semata-mata karena kezaliman. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu para penyerang dakwah yang mereka serang itu bukan hanya ajarannya jemaah. Jadi para musuh-musuh dakwah, baik musuh para nabi, para rasul, yang mereka serang bukan cuma dalilnya, ente ngajarkan Tuhan satu, Tuhan banyak, bukan cuma itu jemaah. Yang mereka sasar juga adalah amunisi atau sumber penghidupan para dai. Jadi dipotong jemaah dimuliakan Allah sumber penghidupan mereka, supaya apa? Supaya para dai itu tidak punya amunisi, lemah secara finansial, akhirnya mereka menjadi peminta-minta atau minimal apa? Berhutang jasa ya kepada pemilik harta. Para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang-orang Quraisy atau perkataan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Malihadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini nabi ini apaan sih? Rasul apaan sih kayak gini nih modelnya? Dia masih makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Gitu. Jadi ulama menjelaskan, hadirin dimuliakan Allah, dari ucapan musyrikin ini mereka hendak menjauhkan para nabi dari pasar, karena pasar itu adalah sumber penghasilan. Kalau mereka sudah tidak punya penghasilan, mereka tidak bisa berdagang, maka kemudian lemah secara ekonomi, mudah dibantai. Rasul digitukan, ini ngapain sih Muhammad ini, masih juga dagang, masih juga jualan, katanya nabi, kan tinggal minta kepada Allah gitu ya. Nah, Rasulullah sempat bingung kan? Rasulullah sempat bingung, karena memang para nabi dan rasul itu ditolong oleh Allah, tapi kenapa harus jualan juga? Kalau jualannya itu sebelum jadi nabi, oke lah. Ini sudah jadi nabi kan, berarti ayat ini sekaligus jemaah bantahan sebagian pihak, ini sedikit koreksi, yang mengatakan kalau Rasulullah itu berdagang sebelum jadi nabi. Setelah beliau berdakwah,
beliau kemudian hanya mengharap hartanya Khadijah. Jadi beliau fokus dakwah saja, hanya mengharap duitnya Khadijah. Itu tidak benar. Ya, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Ayat ini bantahannya. Karena tidak akan mungkin diucapkan oleh musyrikin Mekah kalau Rasul tidak dagang. Berarti beliau masih dagang, masih jualan. Dan ketika dibegitukan Rasul sempat bingung. Makanya turun firman Allah. Kalau tadi itu di ayat ke surah Al-Furqan ya, ayat 7-nya, ayat 20-nya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Kami wahai Muhammad tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau, para rasul-rasul sebelum engkau, kecuali mereka sama kayak kamu juga. Mereka memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Artinya apa jemaah dimuliakan Allah? Para nabi itu berdagang. Para nabi itu mereka bertransaksi karena itu adalah sumber penghasilan yang baik. Sampai segitunya jemaah. Sampai segitunya itu para ulama mengatakan. Baik. Karena tema kita tentang perdagangan, maka tidak afdol rasanya kalau kita tidak menyebutkan tentang fadilah keutamaan berdagang. Ada pedagang di sini jemaah? Dagang apa? Yang penting jangan dagang harga diri ya. Yang pertama jemaah dimuliakan Allah, ini adalah pekerjaan terbaik. Disebut bahwa berdagang itu adalah sebagai salah satu pekerjaan terbaik. Bukan satu-satunya tentu, tetapi salah satunya. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa pekerjaan terbaik?" Ya, jadi keren ya. Sahabat Nabi itu nanyanya jemaah selalu levelnya tak terduga, di atas kita gitu. Kita ini masih berantem, nyari yang halal, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal kan gitu. Kan gitu. Ya kita jawab aja, kalau sama-sama susah Pak, nyari yang haram susah, nyari yang halal susah, kan nyari yang halal aja. Gitu. Orang kita gitu. Begitu disodorin gitu tentang hukum, ada ini aja gitu. Para sahabat tuh nggak begitu. Yang ditanya bukan pekerjaan yang baik, tapi bahkan pekerjaan terbaik. Mereka yang tanya pekerjaan terbaik. Apa jawab Rasulullah? Atyabul kasbi amalur rajul biyadih wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan terbaik atau usaha terbaik itu apa? Adalah usahanya seorang laki-laki. Maksudnya seseorang yang berkaitan dengan tangannya. Ya, jadi berupa kerajinan, Mbak. Ya, bertani itu cuma dengan tangan juga kan. Kemudian artinya keterampilan. Jadi pekerjaan yang memang keterampilan kita. Kemudian apa? Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang mabrur, ya. Sehingga kalau kita buat strata jemaah, jadi karyawan itu bukan tidak baik, ya. Karena karyawan juga mungkin menggunakan tangan, tetapi yang terbaik adalah yang menciptakan pekerjaan untuk karyawan tersebut, ya, keterampilan dia jemaah. Dan pilihan yang kedua adalah berdagang, ya, perdagangan yang mabrur. Yang kedua jemaah, keutamaan daripada berdagang atau bisnis adalah ini merupakan aktivitas para nabi dan rasul. Tadi sudah saya sebutkan dalilnya ya, di surah Al-Furqan ayat 7 dan ayat 20 ya. Dan karena itulah kemudian kita lihat para nabi dan rasul itu jemaah, mereka itu mandiri secara finansial, cukup untuk keluarganya, bahkan cukup untuk diberikan kepada masyarakatnya. Kita misalnya lihat jemaah, ketika Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya tamu. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu gelarnya bapaknya para tamu jemaah. Kenapa? Karena beliau gemar sekali menjamu tamu. Gemar sekali menjamu tamu. Dan kalau beliau tidak ada tamu, maka beliau akan undang orang datang sekedar untuk makan-makan. Dan Nabi Ibrahim kalau beliau menjamu seseorang jemaah, itu bukan kayak kita mungkin teh atau cemilan atau penggiling-giling perut gitu kan. Nabi Ibrahim itu kalau menjamu tamu jemaah, nyembelih apa? Ayam, enggak. Sapi muda. Ja'a bi ijlin janid kan gitu di firman Allah itu. Ketika ada tamu, Ibrahim itu ke belakang sebentar, dia potong anak sapi yang muda. Jadi bukan anak sapi yang alot itu jemaah. Kalau yang digigit ngelawan gitu kan. Itu cari yang muda, dipotong untuk jamu tamu. Setiap ada tamu dibegitukan. Saya mau nanya kira-kira jemaah, di Samarinda di sini, kira-kira ada nggak ustadz gitu? Nggak harus ustadz deh gitu. Siapa aja yang jamu tamu motong anak sapi gitu? Ada. Ya, jangan bilang nggak ada, cuma kita belum tahu aja. Nyari tahu dulu, Pak. Nanti kalau tahu tolong di broadcast informasinya. Di mana ya? Di grup keluarga gitu. Insya Allah ya, jamu tamu itu. Rasulullah SAW ini banyak yang tidak tahu hadirin dimuliakan. Rasul itu menjamu tamu juga dengan pemuliaan, dengan jamuan. Kalau tamu datang, maka Rasul akan menyediakan masakan yang sederhana dulu, pembuka dulu, kue-kue biasanya. Coba baca di beberapa riwayat.
Ya, makanya dalam sebuah kitab Amwalun Nabi kasban wa infaqon wa taurisan, hartanya Nabi secara usaha, infak dan warisan. Itu disebutkan bahwa Nabi itu kalau menjamu tamu diawali dulu dengan makanan pembuka, disediakan roti kalau kita kan kayak gitu, apa cemilan-cemilan. Begitu sudah selesai itu, maka beliau akan mengeluarkan hidangan utama. Apa hidangan utamanya? Masakan kambing, ya, masakan kambing. Dan Rasul itu punya 100 kambing, jemaah, 100 kambing yang dijaga terus supaya tetap 100. Gimana caranya? Ya, kalau misalnya beranak dan sebagainya, maka akan diambil yang mudah dipotong untuk menjamu tamu. Di kitab ini dikatakan kalau 100 kambing itu dikelola oleh pengelola yang baik, peternak yang bagus, maka dia bisa menghasilkan dalam satu hari itu 1 atau 2 ekor. 1-2 ekor. Berarti Nabi itu setiap hari motong kambing untuk tamu satu. Ya tentu nggak habis 1 ekor gitu kan. Mungkin hari ini dikasihkan paha 1, paha 2 gitu. Besok pak kaki-kakinya gitu. Kalau kita mungkin keluar juga pak, kepalanya, berodotnya, ekornya gitu kan, kakinya gitu kan. Kalau Nabi enggak, ya, kaki-kakinya sama dagingnya aja. Ya 2-3 hari motong lagi. Dan yang menurut saya ini sangat luar biasa, kalimat Nabi SAW saat menjamu tamu, diriwayatkan dalam Abu Dawud. Beliau mengatakan apa? La tahsabanna anna dzabahna min ajlik. Yang maknanya kurang lebih, ente jangan sekali-sekali mengira ya, kami motong kambing ini karena sebab engkau. Lana ghanamun mi'ah wala nuridu antazid. Kami ini punya 100 ekor kambing dan aku nggak mau lebih dari 100. Ngerti pak kalimatnya jemaah? Jadi orang kan kadang kalau menjamu tamu dimuliakan rasa nggak enak kan. Sampai segininya kita dikasih kambing, kasih menabir. Kita kan repotin Nabi gitu. Duitnya Nabi kan kambing jemaah. 3 juta, 4 juta, bisa 5 juta. Hanya untuk sekali makan. Untuk menghilangkan rasa tidak enak itu jemaah, Nabi mengatakan apa? Udah makan aja. Ini kamu motong bukan karena engkau. Ente nggak datang pun kami motong. Karena kami itu punya 100 ekor. Kami nggak mau lebih dari 100 ekor. Masya Allah ya. Hadirin dimuliakan. Itulah etikanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat menjamu, bagaimana supaya orang itu tetap enak gitu ya. Subhanallah. Baik, yang selanjutnya, ini yang juga tidak mungkin banyak tidak kita sadari bahwa bisnis itu adalah perdagangan usaha yang disetarakan oleh para ulama seperti jihad fisabilillah. Jadi kerja pak, nyari duit, tetapi seperti orang yang berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Dan Allah mengetahui kalau kalian itu ada yang akan bekerja mencari keutamaan di sisi Allah dengan berdagang, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dan dari kalian ada yang pergi jihad fi sabilillah. Ya, ayat ini jemaah dimuliakan Allah, ayat yang sedang berbicara tentang larangan jadi imam baca panjang-panjang. Ini yang itu kan? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Quran yang ringan. Karena yang sholat itu bukan hanya orang yang ketempatan, bahkan di situ ada pedagang yang mampir, bahkan ada mujahid yang sedang mampir buru-buru mau ngejar musuhnya gitu. Ada nggak di sini pak? Hamas lagi mampir gitu. Jadi ada para mujahidin yang mereka mampir sekedar untuk sholat dan lanjutkan perjuangan mereka. Nah, apa kata para ulama tentang ayat ini? Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan, ayyuma rajulin jalaba syai'an ila madinatin min madainil muslimin sabiran muhtasiban faba'a bi si'ri yaumihi kana 'indallahi bimanzilati syuhada. Siapapun orangnya yang dia terselip bahasanya gitu pak, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri-negeri kaum muslimin, sekarang di Samarinda, besok balik Papan, besok ke mana gitu kan. Ngapain dia? Pergi menuntut ilmu? Bukan ternyata. Atau pergi ngajar? Tidak. Sabiran muhtasiban faba'u bi si'ri yaumi. Dia itu jual beli, dia dagang, tapi tidak sembarang dagang. Yang dia kejar bukan cuma omset, yang dia cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sabar.
Oh, ini kata sabar ini perlu kita telaah lebih jauh sebenarnya, karena orang kalau tidak sabar, Pak, jadi pedagang itu pasti dolim. Udah pasti dolim. Nanti akan kita baca kalau waktu kita sempat, ancaman juga bagi para pedagang itu. Maka apa kata beliau? Maka orang yang seperti itu kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kalau toh mati sebagai syuhada. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian perkataan daripada Turjamul Qur'an, bukan Turjam, Abdullah bin Umar, mohon maaf, bukan Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ma khalaqallahu mautatan amutuha ba'dal mauti fisabilillah ahabbu ilayya minal mauti baina syu'bati rahli atau rohali. Tidaklah Allah menciptakan kematian. Yang paling aku lebih cintai kematian itu setelah mati di medan perang, di medan jihad, mati syahid di jalan Allah, kecuali aku mati berada di tengah-tengah kendaraanku sedang membawa dagangan-dagangan. Ya. Masya Allah ya. Jadi alangkah indahnya ketika kita itu dagang, ingat kalimat-kalimat mulia seperti ini, sehingga kemudian yang kita dapatkan bukan hanya hasil, bahkan tidak ada hasil sekalipun, kita tahu bagaimana keutamaan para pedagang. Maka ini sampaikan kabar gembira jemaah kepada para pedagang-pedagang yang jujur, yang bahkan mereka kemudian menerima ujian di tengah jalan, kadang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal. Mereka para syuhada ya, asalkan mereka niatnya benar. Dan kalimat-kalimat ini yang mengucapkan bukan sembarang orang, Pak. Ini kalimat diucapkan oleh orang-orang mulia, ya, para sahabat Nabi. Antum bisa buka penjelasan ini dalam tafsir Al-Qurtubi ayat juz 15 halaman 59, juga dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang surah tersebut. Tadi surah apa? Alimallahu juz 29. Baik, nanti saya lupa itu ayat apa tadi. Baik jemaah dimuliakan Allah. Baik, sekarang kita perlu tahu juga ancaman bagi pedagang, ya. Karena saya dulu jemaah sempat berpikir gini, kok lebay banget sih dalil-dalil tentang perdagangan. Jadi pedagang mati syahid, jadi pedagang, bahkan dalam hadis jemaah, pedagang yang jujur itu akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya. Enak banget gitu. Pada dagang kan. Sampai kemudian saya itu jualan sebagian komoditi, Pak. Ternyata jujur itu susahnya minta ampun, ya. Jualan mobil gitu kan. Terakhir kemarin saya jual mobil terpaksa gitu. Begitu jual mobil ditanya, Ustadz, ini mobilnya pernah tabrakan nggak? Nah, kira-kira jawabnya gimana? Mau dijawab pernah, harga turun. Nggak dijawab nggak pernah, kok bohongnya kebangetan kan gitu ya, ketara betul. Akhirnya jawabnya apa, Pak? Iya sih nabrak tapi cuma nyenggol dikit gitu. Nyenggol dikit, yang disenggol tersungkur, itu bukan nyenggol namanya. Nah, ancaman bagi para pedagang yang tidak baik, Rasul mengatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahduruhul laghu wal half. Sungguhnya berdagang itu menyebabkan orang itu sering berbuat sia-sia. Antum pedagang pasti tahu, ya, silakan diterjemahkan sendiri. Dan sering sumpah palsu, yaitu tadi yang menutupi kekurangan bahkan dengan sumpah. Maka apa kata Rasulullah? Fashubuhu bisodaqah. Maka tutupilah kekurangan-kekurangan itu dengan banyak bersedekah. Maka jangan heran, Pak, kalau pedagang itu rajin sedekah, ya. Karena untuk menutupi kekurangan-kekurangan daripada yang dinyatakan oleh Nabi. Kemudian Rasul bersabda juga, innat tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjar. Para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang jahat, bersama orang-orang buruknya. Nah, waliyadzubillah. Jadi pedagang dibangkitkan bersama orang-orang jahat. Illa manittaqallaha wa barra wa sadaqa. Kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang baik dalam berdagang, dan mereka rajin bersedekah. Dan insya Allah itu semuanya adalah jemaah Masjid Islamic Center, baik jemaah online ataupun makhluk gaibnya, ya, di online, di offline dan di online. Baik jemaah dimuliakan Allah. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita berdagang? Ulama menjelaskan, Nabi itu berdagang praktek secara pribadi, secara nyata ketika beliau berada di Mekah, itu jelas. Dan ketika di Madinah, Rasul mempraktekkan dagang itu secara lebih luas skalanya. Beliau tidak berdagang secara langsung, tapi menciptakan pasar. Dan pasarnya Nabi ini, hadirin dimuliakan Allah, yang kemudian menjadi
panutan atau panduan kebangkitan Islam dalam menjaga perbankan syariah. Ya, karena Rasul nanti akan membangun pasar Manakha. Itu cuma ini pasar ini ajaib yang dilawan Yahudi. Jadi bukan cuma sekarang, zaman dulu itu perbankan itu kuasa sama Yahudi. Itu oleh Rasul alaihissalam, beliau membangun pasar di tahun kedua Hijriah, dan tahun ketiganya berarti cuma dalam 1 tahun Yahudi gulung tikar dari kota Madinah. Jadi hanya dalam kurun waktu 1 tahun itu Yahudi bangkrut. Ya, bagaimana cara Nabi melakukan itu? Padahal kita ini jangankan setahun, Pak, berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa, jangankan ngalahkan, menyeimbangi sistem Yahudi aja tidak bisa. Bagaimana strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Insyaallah. Lanjutkan kalimatnya, Pak. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hadanakum ajma'in. Fashallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.